Perkembangan pada masa demokrasi terpimpin yang beranggota 1. Alvina Putri Setiawan 2. Amisa Nurhandayani 3. Syadi Rokmana 4. Yesa Nevasari 5. Sabrina Puspita Ningtyas 6. Tegar Ahmad Syadani. 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ciri dari sistem demokrasi terpimpin antara lain dominasi memimpin negara, terbatasnya peran partai politik, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan berkembangnya pengaruh partai komunitas Indonesia. Sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari kelangsungan hidup negara. Sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Memberi kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. 2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. A. Pembentukan MPRS berdasarkan penempatan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hasil sidang MPRS. 1. Ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menghasilkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. 2. Ketetapan tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1561 sampai 1969. Baran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 dengan Presiden sebagai ketua dan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS terdiri dari wakil partai politik, utusan daerah, dan wakil golongan. Tugasnya adalah memberikan nasihat kepada Presiden dan usulan kepada pemerintah. Pada 15 Agustus 1959, DPAS dilantik di Istana Negara. DPAS berperan penting dalam mengusulkan pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 yang dikenal sebagai Manipol Usdek agar ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. D. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan seluruh potensi nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan serta memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas utamanya adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat ke pengakuan Indonesia. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Insinyur Juanda menjadi Menteri Pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Triprogram Kabinet Kerja. Isi Triprogram Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik atau Irian Barat. 2. ASEAN Games 4 dan penyelenggaraan Ganevo.
Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 4 tahun 1962 yang dihadiri oleh 1.460 atlet dari 17 negara. Infrastruktur untuk acara ini, termasuk Stadion Utama Senayan, dibangun sejak 1958 dengan kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet. Namun, Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel, yang menyebabkan ketegangan dengan International Olympic Committee atau IOC dan mendorong Indonesia keluar dari keanggotaan IOC. Pada tahun 1963, Soekarno mengadakan Soekarno Cup yang sukses mempererat hubungan Asia-Afrika. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Ganevo di Jakarta pada 10–22 November 1963, diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara. Ganevo menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengadakan acara olahraga internasional seperti Olimpiade, sekaligus mengubah diplomasi olahraga. Yang ketiga, pembangunan proyek mercusuar. Pada tahun 1958, Indonesia menerima pampasan perang dari Jepang sebesar 80.308,8 juta yen sebagai kompensasi atas penjajahan selama 3,5 tahun. Dana ini digunakan untuk proyek 3K dan pembangunan hotel-hotel besar seperti Hotel Indonesia yang menjadi sumber devisa negara. Komite pampasan dibentuk untuk mengelola dana tersebut, namun terjadi skandal dan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Yang keempat, kebijakan kesehatan. Dr. Johannes Leimena dan Abdul Patah merumuskan Bandung Plan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat luas. Konsep ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan preventif dan kuratif tidak boleh dipisahkan, baik di rumah sakit maupun pos kesehatan. Pada tahun 1952, konsep ini diterapkan dalam pendidikan kedokteran dan diintegrasikan di pusat-pusat kesehatan masyarakat, yang salah satu hasilnya adalah pembentukan pos layanan terpadu atau posyandu. Kebijakan pendidikan. Pada tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Wongsonegoro dan Menteri Agama Wahid Hasyim yang membawa perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi: yang pertama, pelajaran agama diberikan di sekolah umum dan kejuruan mulai dari kelas 4 dengan maksimal 2 jam per minggu. Yang kedua, bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia di kelas 1 hingga 3 sekolah rakyat. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia diterapkan dari kelas 1 sekolah rakyat hingga perguruan tinggi. Yang keempat, bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan. Yang kelima, sekolah yang masih mengikuti sistem pendidikan Belanda diwajibkan mengikuti sistem baru sejak 1951. Pada 1952, kurikulum disempurnakan dengan rancangan pembelajaran terurai dan program wajib belajar 6 tahun diperkenalkan untuk mengurangi buta huruf dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kebijakan pendidikan adalah keberadaan pos layanan terpadu atau yang biasa disebut dengan posyandu. Kebijakan pendidikan adalah keberadaan pos layanan terpadu atau yang biasa disebut dengan posyandu. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama Haji Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Perubahan tersebut antara lain: A. Pelajaran pendidikan agama diberikan pada sekolah umum dan lanjutan kejuruan yang dimulai pada siswa kelas 4.
siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah rakyat, pemakaian bahasa daerah. B. Pada pendamping bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia diterapkan sejak kelas 1 sekolah rakyat sampai ke perguruan tinggi. C. Bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan Indonesia. D. Beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem lama warisan Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak tahun 1951. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Peran aktif Indonesia pada masa awal demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC atau UNOC, yang biasa disebut dengan United Nations Operation for Congo. 2. Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut To Build the World Anew, yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB. 3. Ikut memprakarsai berdirinya GNB. 4. Pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 7 di Jakarta. Revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme. 2. New Emerging Force atau NEVO adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialis atau kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEVO. Pada masa demokrasi terpemimpin, dijalankan politik mercusuar Presiden Soekarno, berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi NEVO. Untuk hal tersebut, kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan NEVO. Proyek tersebut seperti penyelenggaraan GANEVO atau Games of the New Emerging Forces yang menelan biaya miliaran rupiah. Untuk penyelenggaraan GANEVO dibangun kompleks olahraga Senayan. Pesta olahraga itu diikuti oleh 48 kontingen. Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk Poros Jakarta Peking dan Poros Jakarta Phunom. Ban Hanoi, Peking, Pyongyang. Dengan terbentuknya poros semacam itu membuat Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara-negara komunis. B. Konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwi Kora yaitu berhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. B. Perjuangan membebaskan Irian Barat. 1. Perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan dua tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. 2. Konfrontasi ekonomi dan politik. Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi tersebut yaitu sebagai berikut. A. Pada tahun 1956, secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil KMB. B. Selama tahun 1956, dilakukan pemogokan buruh di perusahaan Belanda. C. Selama tahun 1958 sampai 1959, dilakukan nasionalisasi terhadap 700 perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia dan Rotterdam atau Belanda ke Bremen, Jerman.
Konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. A. Kabinet Sudirman pada tahun 1951 menyatakan hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan uni statut. B. Pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo II diumumkan pembatalan hasil KMB. C. Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Inan Barat dengan ibu kotanya Swasiu atau Tidore dan Zainal Abidin Shah Sultan Tidore sebagai gubernur. Di tanggal 18 November 1957 di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. Konfrontasi militer. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Tikrora yaitu sebagai berikut. A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Isi rencana Banggar. A. Pemerintahan di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. B. Sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. C. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. D. Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Akhir pembahasan Irian Barat. Isi pokok perjanjian New York atau sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksanaan sementara PBB United atau United Nations Temporary Expressive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. 2. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan dikibarkan di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. 3. Pemerintahan UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. 4. Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga atau pegawai Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. 5. Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. 2. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Tanggal 31 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia atau sekarang Jayapura dan pihak Indonesia diwakili oleh Men atau Pangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Konfrontasi militer. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Tikrora yaitu sebagai berikut. A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Isi rencana banggar pemerintahan di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Sudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Akhir pembahasan Irian Barat. Isi pokok perjanjian New York atau sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksanaan sementara PBB United Nations Temporary Expressive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. 2. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan dikibarkan di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. 3. Pemerintahan UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. 4. Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga atau pegawai Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. 5. Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. 2. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Tanggal 31 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia atau sekarang Jayapura, dan pihak Indonesia diwakili oleh Men atau Pangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani.